Saudara, Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan pembacaan keterangan dari pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu menyebut telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dengan bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. Bawaslu juga telah melakukan penindakan laporan sebanyak 700 temuan dan 1.526 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu juga telah melakukan penyelesaian 289 sengketa proses pemilu. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan Hakim Konstitusi. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. 2. Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan 3. Bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 289 sengketa proses pemilu. Perkembangan terkini mengenai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Deni Putu Trisnanda dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Putu, selamat malam. Apa saja yang menjadi sorotan dalam pembacaan keterangan Bawaslu di sidang sengketa Pilpres di MK malam ini? Ya, selamat malam Nitya dan juga saudara. Tentu selain angka-angka yang tadi sudah Anda sebutkan bahwa ada 1.000 lebih upaya pencegahan yang sudah dilakukan, ada 700 lebih kemudian penindakan yang sudah dilakukan, sudah ditindaklanjuti. Tetapi juga ada beberapa poin-poin yang kalau kita dengarkan tadi dari laporan yang disampaikan oleh Bawaslu atau jawaban yang diberikan Bawaslu kepada Majelis Hakim ini kemudian menarik karena ini merupakan unsur-unsur yang masuk dalam petitum baik itu kubu 01 dan juga kubu 03. Bagaimana kemudian tadi terkait dengan kenaikan tunjangan Bawaslu, salah satunya ini disampaikan bahwa meskipun memang ada kenaikan tunjangan yang disebut dalam petitum ini dalam waktu-waktu yang krusial, tetapi menurut Bawaslu hal-hal tersebut ini sudah dalam pengawasan OJK, kemudian juga sudah dalam keputusan yang sudah diatur sebelumnya. Jadi ini sebetulnya tidak berpengaruh sama sekali kepada independensi dari Bawaslu sendiri. Kemudian soal penghentian sementara penghitungan suara di tingkat kecamatan ini tadi juga sudah dijawab oleh Bawaslu bahwa hal tersebut terjadi bukan karena ada upaya penggelembungan angka bagi pasangan kubu 02, tetapi karena ada optimalisasi dari sistem Sirekap yang sebelumnya ini memang mengalami kendala terlebih dahulu, dan mengingat bahwa Sirekap ini merupakan alat bantu untuk memasukkan data ataupun juga melihat data, sehingga proses penghitungan di tingkat kecamatan ini ditunda dan kemudian juga sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu laporannya. Lalu ada juga laporan mengenai pengurangan suara Anies di Sirekap. Nah, ini juga dijawab oleh Bawaslu bahwa hal tersebut sayangnya meskipun laporan ini sudah masuk tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena disebut ini tidak memenuhi syarat material begitu ya, jadi tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kemudian juga nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi beberapa kali ini disebut atau di-mention begitu dari kubu 01 dan juga kubu 03 membahas soal bagaimana ada kekuasaan dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam proses pemilu. Ini disampaikan Bawaslu juga tidak memenuhi syarat material karena tidak bisa dibuktikan. Meskipun demikian, tadi yang juga menarik adalah apa yang disampaikan oleh Bawaslu ini dipandang berbeda, baik itu oleh kubu 0103 dan juga kubu 02. Bagaimana kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 ini melihat bahwa terbukti memang banyak laporan-laporan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses pemilu. Jadi ini diartikan sebagai bentuk di dalam proses pemilu, sebagai bentuk yang kemudian ada kecurangan di dalamnya, ada kendala, ada masalah di dalam proses pemilu. Sementara kubu 02 sebagai pihak terkait, yakni kubu Prabowo Gibran, ini justru melihat dengan banyaknya laporan tersebut tetapi tidak bisa ditindaklanjuti karena kurangnya alat bukti atau minim syarat material, ini justru membuktikan bahwa meskipun ada
yang bermasalah pada dalam prosesnya, tetapi ini tidak ada kecurangan di dalamnya, sehingga kita masih menantikan bagaimana nanti pekan depan ada agenda lanjutan. Tetapi yang pasti Bawaslu sendiri sebagai yang memang dimintai keterangan oleh majelis hakim, memberikan insight, memberikan pandangan, ini sudah menjelaskan banyak sekali laporan-laporan yang sudah masuk, baik itu yang sudah ditindaklanjuti ataupun yang tidak bisa ditindaklanjuti karena memang ada kekurangan-kekurangan. Bentuk tindak lanjut dari Bawaslu ini tentu saja disesuaikan, ada yang dilaporkan kepada PJ Gubernur jika ini berkaitan dengan kepala daerah, kemudian ada juga yang dilaporkan kepada Komisi ASN jika ini berkaitan dengan ASN atau aparatur negara sipil, kemudian juga ada yang dilaporkan kepada Kapolri dan juga jajarannya jika memang ada dugaan aparat kepolisian yang terlibat dalam proses kampanye, dan ini ada himbauan untuk memilih pasangan calon tertentu, yakni kubu Prabowo Gibran. Tetapi kalau kita lihat memang ranah Bawaslu dalam hal ini memang tindak lanjutnya ini hanya bisa kemudian bukan hanya memberi sanksi tetapi memberikan rekomendasi kalau kita lihat bagaimana penyelesaian yang sudah dilakukan Bawaslu di laporan atau pernyataan tadi selama sidang berlangsung. Nitya. Jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda.